Kita masih mengikuti persekutuan ini secara online. Tapi hari ini, untuk kesekian kalinya, kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka dengan saudara seiman, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Karena itu, ibu-ibu sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk dengan hati yang penuh rasa syukur, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik pada setiap kita. Kita akan naikkan pujian ini, ku bawa korban syukur. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengerti kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di sini, bersekutu, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Dan biarlah pujian yang kami naikkan, ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku bawa korban syukur. Tempat kudus-Mu Tuhan.
Tuhan, di hampir 3 tahun masa pandemi ini, saya yakin bahwa setiap kita merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan memelihara kehidupan kita, anak-anaknya. Sekalipun keadaan dunia ini dan segala isinya berubah, namun kasih Tuhan buat kita tidak pernah berubah. Amin. Janji Tuhan, janji setia Tuhan buat setiap kita tidak pernah berubah. Karena itu mari kita kembali memuji nama Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Kita akan sambung dengan Ku Jatuh Cinta Padanya dan Hanya Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta aku. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, segalaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Sore ini kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur, pasalnya yang ke-88, ayat yang pertama sampai ke-19. Kita akan membaca Mazmur 88, ayat yang pertama sampai yang ke-19 secara bergantian. Saya akan membaca bagian yang ganjil dan ibu-ibu akan membaca bagian yang genap. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-19.
Mazmur 88 ayat 1 sampai 19. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan, kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, teladan kasih yang sudah Tuhan tunjukkan pada setiap kita, seharusnya menjadi cermin bagi kita untuk semakin hari boleh semakin menyerupai Dia, semakin hari boleh semakin memiliki hati seperti Dia. Sebab itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu agar kita bisa hidup serupa dengan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada sore hari ini boleh menolong kita, boleh mengingatkan kita untuk tetap menjadikan Yesus sebagai sosok yang sempurna yang harus kita teladani. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang
Shalom, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama, bersekutu di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan membaca merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, sore hari ini ada kesempatan kami kembali boleh berkumpul bersama-sama sekalipun secara virtual. Namun kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah menyanyi memuji Tuhan dan saat ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap belajar dan diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan dia kekuatan dan kemampuan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan beri saya kesempatan boleh hadir di tengah ibu-ibu sekalipun secara virtual. Juga terima kasih kepada hamba Tuhan dan juga pengurus yang memberi saya kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah bahkan melayani Tuhan pada sore hari ini. Tema khotbah atau renungan yang diberikan bagi saya untuk kita renungkan bersama-sama adalah berikanku hatimu. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-18. Namun hari ini saya hanya akan membacakan 2 ayat sebagai penekanan bagi kita semua. Nanti ayat-ayat sisanya ibu-ibu boleh baca di rumah masing-masing. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat satu lagu rohani yang saya yakin dan percaya kita juga mungkin pernah menyanyikan atau sering menyanyikan lagu ini. Tatkala berbicara tentang berikanku hatimu, ya judul lagunya pas sama dengan tema kita. Lagu ini mengatakan demikian. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ya nanti ibu-ibu lanjut kata-kata selanjutnya. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, lagu ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati seperti hati Kristus. Saya yakin dan percaya ibu-ibu bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu memiliki hati seperti hati Kristus. Namun ibu-ibu, apabila kita renungkan lebih dalam mengenai hal ini, memiliki hati seperti hati Kristus, kita harus mengakui bahwa kalimat ini adalah sesuatu yang mudah kita ucapkan atau gampang sekali kita menyanyikan dengan suara yang lantang. Tetapi harus kita jujur mengakui bahwa kita sulit mempraktekkan hal ini. Kadang kita sulit mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apa yang Allah kasih kadang-kadang sulit kita kasihi kepada mereka. Apalagi ibu-ibu, kalau orang tersebut telah menyakiti hati kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang telah membuat hatimu sakit. Ibu-ibu, sekali lagi mudah kita ucapkan, tapi kita harus mengakui sulit bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kita, atau orang-orang yang bagi menurut pandangan kita tidak layak untuk dikasihi. Ibu-ibu, seperti halnya bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau kita baca dengan teliti, kita akan mendapati bagaimana Petrus dan orang-orang Yahudi dalam perikop yang tadi kita baca. Mulanya mereka sulit untuk mengerti kenapa Allah mencintai semua bangsa.
Bayangkan bagaimana Petrus pada saat dia dipanggil untuk pergi memberitakan Injil kepada Kornelius. Sampai 3 kali Tuhan meneguhkan dia. Pada mulanya dia mungkin ragu dan bimbang, dan dalam hatinya dia merasa Tuhan, saya rasa saya tidak mampu dan saya tidak mau. Kalau kita ingat juga di dalam perjanjian lama ada seorang yang nabi bernama Yunus. Pada waktu Allah menyuruh dia pergi ke Niniwe, satu kota yang jahat, satu kota yang penuh dengan kejahatan. Pada waktu itu Yunus menolak. Tapi kita melihat bagaimana Allah membimbing, mendidik Yunus, pada akhirnya dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di Niniwe. Sama juga dengan Petrus dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Bagaimana Petrus berkali-kali Allah mengingatkan dia, Allah mendorong dia. Mulanya dia sulit sekali untuk mengerti mengapa Allah mencintai semua bangsa, yaitu Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Namun menarik sekali dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat dan menyaksikan bagaimana karya Allah yang luar biasa yang telah mengubah hati mereka, baik Petrus maupun orang-orang Yahudi yang mulanya memikirkan dan merasa bahwa Injil atau keselamatan itu hanya untuk mereka. Tetapi Allah mencelikkan mata rohani mereka untuk melihat bahwa Allah mengasihi seluruh bangsa, bukan hanya Yahudi tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Karya Allah yang luar biasa itu telah mengubah hati mereka, sehingga Alkitab mencatat dengan bertobatnya Kornelius dan dengan memiliki pemahaman yang baru Petrus maupun orang-orang Yahudi dan para murid Tuhan pada waktu itu, Injil disebarluaskan kemana-mana. Segala bangsa, bahkan ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sadarlah, kalau hari ini kita boleh mengenal Kristus, ada orang-orang yang Tuhan utus untuk pergi mengabarkan Injil sampai ke Indonesia, bahkan sampai kepada kita di ibu-ibu di Surabaya, saya di Makassar, kita boleh mengenal Kristus. Itu karena hati dan mata orang-orang telah dicelikan bahwa semua manusia, semua orang itu membutuhkan Injil dalam hidup mereka. Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius, memberitahukan kepada kita bahwa Allah menghendaki setiap kita memiliki hati seperti hati Kristus yang peduli dengan sesama yang hidup dalam kegelapan. Allah rindu setiap kita juga memiliki hati seperti itu. Namun ibu-ibu, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah bagaimana supaya saya dan ibu-ibu bisa memiliki hati seperti hati Kristus. Kalau saya lihat dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama, kalau kita mau memiliki hati seperti hati Kristus, yang pertama, pahamilah bahwa kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya akan orang-orang Yahudi, bukan hanya suku-suku tertentu, tetapi dikatakan dunia ini, all the world, seluruh dunia ini. Bukan tertentu saja bagian dunia tertentu, tetapi seluruh dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya dikatakan setiap orang, bukan orang-orang tertentu, tapi setiap orang, laki-laki, perempuan, bangsa apapun dia, itu adalah objek penginjilan. Dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bu yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa kita tidak punya gairah di dalam menginjili orang? Karena seringkali kita merasa bahwa Allah hanya mengasihi orang-orang tertentu. Allah hanya mengasihi orang ini dan itu, yang lain tidak. Seringkali kita juga tidak punya semangat di dalam mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain karena kita merasa orang itu tidak layak untuk dikasihi. Tapi ayat ini, kebenaran ini memberitahukan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua orang. Allah rindu menyelamatkan semua orang.
Allah rindu setiap orang boleh mendengarkan Injil. Itu yang pertama yang harus kita miliki kalau kita mau memiliki hati seperti hati Kristus. Taruh di dalam hati dan pikiran kita bahwa kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua orang. Bukan orang-orang tertentu, tapi semua orang. Yang kedua, ibu-ibu, kalau kita mau memiliki hati seperti hati Kristus, yang kedua, pahamilah bahwa kasih karunia Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Bukan menurut kriteria, penilaian, dan pandangan kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari kita diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, ibu-ibu. Bukan karena ada sesuatu kriteria yang layak dari kita untuk bisa menjadi umat pilihannya. Saya dan ibu-ibu hari ini bisa percaya kepada Tuhan, bisa menjadi umat kesayangannya. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, begitu banyak hal, kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Bahkan berkali-kali kita hidup mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memilih kita di dalam otoritasnya, di dalam kehendaknya. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita punya sesuatu kriteria sehingga kita layak untuk dipilih Dia. Apalagi dipakai untuk pelayanan. Hal yang ketiga yang harus kita miliki tatkala kita mau memiliki hati Kristus di dalam hidup kita, yaitu sadarlah bahwa kita telah menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Allah rindu supaya setiap kita atau kita dipanggil untuk menjadi alat untuk Tuhan, alat Tuhan untuk memberitakan dan memimpin orang lain di sekitar kita kepada Kristus. Dengan kata lain, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, anugerah keselamatan yang kita terima seharusnya tidak kita simpan untuk diri kita sendiri. Allah rindu setiap kita yang sudah percaya kepada Dia, yang sudah mendapatkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak kita simpan sendiri, tapi belajar kita bagikan. Allah rindu setiap kita sebagai anak-anaknya yang sudah mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Jangan kita egois, simpan bagi diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau memakai setiap kita di dalam segala kekurangan, segala keterbatasan kita untuk menjadi alat di dalam tangannya. Menjadi alat untuk menjangkau mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Sadarlah. Tuhan mau setiap kita bukan menjadi orang Kristen laut mati, menerima berkat itu kemudian menyimpan untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan rindu kita menjadi orang Kristen Sungai Yordan, yang setelah menerima berkat keselamatan itu, bagaimana kita menjadi saluran berkat itu bagi orang lain. Seringkali kekristenan kita atau iman kita tidak bertumbuh karena kita begitu egois. Dan kita tidak pernah mau peduli dan care dengan orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, Allah rindu kita boleh menjadi alat-alatnya menjangkau dunia ini. Menjangkau dunia atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada kasih dan keselamatan Allah yang membawa hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Melalui kata-kata kita, menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Bagaimana Tuhan menolong dan menopang hidup kita. Melalui kata-kata kita, kita juga bisa memberitakan Injil, yaitu bagaimana kata-kata kita boleh membangun orang lain. Ibu-ibu, di tengah-tengah pandemi ini begitu banyak orang yang hidup putus asa dan kecewa. Mereka membutuhkan kata-kata yang bisa menguatkan, kata-kata yang bisa menghibur mereka. Kata-kata yang memberikan dorongan dan semangat kepada mereka untuk bangkit kembali di tengah-tengah pandemi yang begitu panjang ini. Ada banyak masalah, pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi di dalam hidup mereka.
Mereka membutuhkan kata-kata yang menguatkan, yang membangun keluar dari mulut kita. Kita bisa mengabarkan Injil, memberitakan, menjadi alat Tuhan melalui kita berelasi dengan mereka. Bagaimana di tengah-tengah dunia ini yang haus akan relasi, haus akan teman, haus akan sahabat. Kita boleh hadir di tengah-tengah mereka. Mulai dari keluarga kita, mungkin ada begitu banyak keluarga kita, teman-teman atau saudara-saudara yang kita kenal mengalami kesepian di tengah-tengah pandemi ini. Dengan berelasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Juga mungkin bagi teman-teman kita yang 2 tahun lebih ini kita tidak berjumpa secara fisik mungkin. Kita boleh hadir dengan tetap menjaga relasi dengan mereka. Di dalam kemajuan teknologi, kita bisa menggunakan handphone untuk berelasi dengan mereka. Mungkin kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi melalui handphone ini kita bisa berbicara, mendengar suaranya, menanyakan kabarnya, membangun relasi yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau mereka. Bukan hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, juga mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ada keluarga kita mungkin, ada kenalan kita. Kita juga bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan tentang keselamatan Tuhan itu melalui tindakan hidup kita sehari-hari. Ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan, pertolongan dari kita. Kita bisa menjadi alat Tuhan dengan mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka di dalam kesulitan dan kesukaran mereka. Bu Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bisa memiliki hati seperti hati Kristus. Tatkala yang keempat, yaitu kita mohon Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Bu Ibu, kita harus sadar bahwa memang kasih kita dangkal. Kasih kita kurang untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi orang-orang yang menjengkelkan dan menyakiti hati kita. Tetapi dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, sebagaimana Tuhan memampukan Petrus dan juga orang-orang Yahudi yang semula tidak bisa mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Oleh kasih Tuhan yang telah menjamah, yang telah memenuhi hati mereka, mereka dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang mulanya mereka tidak mampu mengasihi. Ibu, saya teringat dengan satu orang, ibu pernah datang kepada saya, di mana suaminya telah selingkuh. Dia katakan kepada saya, "Pak, bagaimana mungkin saya kuat mengasihi dan menerima dia kembali? Bukankah selama ini saya telah setia dan berbuat baik kepada dia? Bagaimana mungkin Bapak mengatakan atau firman Tuhan mengatakan kasihi dia kembali? Tidak gampang, Pak." Ibu, saya hanya bisa bersama-sama dengan dia, mendengar dia menceritakan kisahnya yang menyedihkan, meneteskan air mata bersama-sama, dan saya hanya bisa mendorong dia dan mengatakan, itu Tuhan mau dalam hidup kita. Di akhir pertemuan itu saya berdoa bagi dia, supaya Tuhan memenuhi hatinya yang hancur, yang luka, dengan kasih Tuhan. Dan saya bersyukur ibu-ibu, beberapa waktu kemudian, dia menelpon saya dan mengatakan, "Puji Tuhan, Pak. Saat ini saya sudah bisa menerima kembali suami saya yang telah menyakiti hati saya. Tuhan memulihkan saya. Tuhan menghapus segala kebencian. Dan Tuhan memampukan saya untuk menerima kembali suami saya di tengah-tengah segala keterbatasan saya. Di tengah-tengah segala sakit hati saya. Saya bisa menerima dia kembali dan Tuhan memampukan kami boleh hidup sampai hari ini. Tetap setia satu dengan yang lain." Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, memang kalau dengan kemampuan kita harus jujur mengatakan, kita adalah manusia yang berdosa, yang egois, yang tidak pernah peka dan peduli dengan orang. Kita punya mata, tetapi seringkali kita gunakan hanya melihat diri kita dan tidak mau melihat orang lain. Kita punya hati, tapi seringkali hati kita hanya untuk diri kita dan kita tidak mau memberi ruang atau tempat kepada orang lain di dalam hati kita. Tetapi, ibu-ibu,
tatkala kasih Kristus telah memenuhi hati kita, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama kita, termasuk mereka yang telah melukai hati kita. Yang kelima atau yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati Kristus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Yaitu tatkala kita sudah punya pemahaman, kita sudah punya kesadaran. Yang kelima, tentunya perlu ada tindakan. Bagaimana kita juga peka dan peduli kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan, sebagaimana Kristus dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 35, pada saat Kristus berjalan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, melihat bagaimana mereka yang belum percaya kepada Tuhan, dikatakan tergeraklah hati Kristus oleh belas kasihan kepada mereka sebab mereka lelah dan terlantar. Mereka hidup tidak ada arah dan tujuan. Ada satu lagu mengatakan, tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Ya, kemudian pencipta lagu itu mengatakan bagaimana Tuhan membuka matanya untuk melihat bahwa di sekelilingnya begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus, yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kiranya lagu itu boleh terus mengingatkan kita. Dan bagaimana teladan Kristus dalam melihat sesamanya, peka dan peduli dengan mereka. Itu boleh mendorong setiap kita ibu-ibu yang sudah mengalami kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kita. Biarlah kita peka dan peduli kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan yang ada di sekeliling kita. Mulai dari rumah kita, ibu-ibu. Berapa hati kita peka dan peduli dengan orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Suami kita, anak-anak kita, mungkin kalau kita hidup dengan menantu atau dengan mertua. ART kita, apakah mereka sudah percaya Tuhan? Apakah mereka sudah memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus? Apakah mereka sudah mengenal Kristus dalam hidup mereka? Bagaimana dengan sopir yang setiap hari mengantar kita kemana-mana? Bagaimana dengan tukang becak yang ada di depan rumah kita? Bagaimana dengan tukang sayur yang selama ini memberikan sayur yang terbaik? Apakah kita melihat bahwa mereka juga membutuhkan Injil di dalam hidup mereka? Bagaimana dengan tetangga kita yang selama ini telah menjaga kita, hidup bersama puluhan tahun dengan mereka? Apakah kita sadar bahwa mereka juga membutuhkan Kristus dalam hidup mereka? Bagaimana dengan teman-teman kantor kita? Kalau kita diberi kepercayaan Tuhan menjadi bos, atasan, kita punya bawahan, kita punya karyawan, apakah mereka sudah percaya kepada Kristus atau belum? Bagaimana dengan tatkala kita ada di pasar? Langganan jual ikan dan ayam mungkin yang selama ini begitu baik dengan kita. Sudah puluhan tahun mungkin kita mengenal dia. Apakah kita pernah punya kerinduan untuk mengabarkan Injil kepada dia? Bahkan dimanapun kita berada, ibu-ibu, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita sudah memahami kasih karunia Allah itu berlaku untuk semua orang. Kita sudah memahami bahwa kasih karunia Allah itu adalah sesuai kehendak Allah. Kita sudah sadar bahwa kita yang sudah menerima anugerah demi anugerah dari Allah, Allah rindu kita jangan menjadi orang yang egois, tapi belajar membagikan kasih karunia itu kepada sesama kita. Kita sadar bahwa kita bisa peduli dan care dengan sesama kita bukan dengan kekuatan tapi dengan kemampuan dari Tuhan. Kalau kita sudah memiliki, memahami semuanya itu, maukah kita setelah kita selesai dari tempat ini, Tuhan menolong kita memiliki hati seperti hati Kristus yang peduli dengan sesama kita yang masih hidup dalam kegelapan, yang ada di sekeliling kita, melalui kata-kata kita, melalui relasi kita dengan mereka, dan melalui tindakan hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita boleh menjadi berkat dan bermanfaat dimanapun kita berada.
Sehingga melalui hidup kita ada Kristus yang nyata di dalam hidup kita dan memuliakan namanya senantiasa. Amin ibu-ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Siapakah kami sehingga Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu? Kalau kami sudah diberi kasih karunia yang begitu luar biasa bagi kami yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, ingatkan kepada kami Tuhan, ada begitu banyak orang yang kami jumpai setiap hari di sekeliling kami yang belum memiliki Kristus di dalam hidup mereka. Mereka hidup di dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Mereka membutuhkan Kristus dalam hidup mereka. Tuhan, jangan biarkan kami diam dan hanya memandang. Tapi bukalah hati kami, bukalah mata kami, bukalah mulut kami, bukalah seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga kami peka dan peduli dengan mereka. Kami rindu Tuhan, orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal dan percaya kepada Kristus melalui kehidupan kami, melalui tutur kata kami, melalui kami berelasi dengan mereka, dan melalui tindak tanduk hidup kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Berikan kami hati-Mu, sehingga hati kami dipenuhi oleh belas kasihan untuk mencari mereka yang terhilang dan membawa mereka kembali kepada Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, supaya pada saat kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka di dalam kemuliaan-Mu, Engkau boleh menyapa kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama sore ini. Biarlah firman-Nya itu boleh menolong kita, mengingatkan kita untuk senantiasa menyatakan kasih kita kepada sesama. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang tanpa pamrih kepada kita. Sore ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena itu mari kita memberikan yang terbaik yang kita bisa kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas kasih-Nya. Sementara persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan satu pujian, nyatakan kasih-Nya.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena berkat yang boleh kami terima melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah teladan hidupmu ya Bapa, itu boleh menjadi jalan buat kami ya Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan tunjukkan itu juga boleh menuntun kami, sehingga kami boleh belajar menjadi serupa seperti Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya pengumuman oleh Ibu Christine. Kita jumpa lagi pada hari ini di persekutuan onsite ya. Terus ibu-ibu semangat terus ya datang ke persekutuan onsite ya. Kami berharap, pengurus berharap untuk tetap rajin kita bersekutu di gereja dalam keadaan seperti ini. Ya, mudah-mudahan pandemi terus berangsur-angsur menghilang ya. Kami pengurus dan anggota Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Alex Kanesa yang telah memberi renungan pada sore hari ini yang memberkati kami semua. Dan juga untuk pemimpin pujian Saudari Hani, juga pianis Saudari Feling, juga untuk multimedia Saudari Veve, Saudari Rini dan Saudara Saki. Terima kasih semua atas pelayanannya kepada Komisi Wanita. Untuk minggu depan yaitu tanggal 24 Mei, Persekutuan Komisi Wanita dengan pembicara yaitu Pendeta Agung, pemimpin pujian yaitu Evangelis Heni Chandra. Nas Alkitab diambil dari Mazmur nomor 89 ayat 1 sampai 13. Dalam minggu ini ada doa puasa yaitu Jumat ketiga tanggal 20 Mei 2022 yaitu dengan pembicara Pendeta Debbie Flora. Ibu-ibu bisa hadir untuk mengikuti doa puasa ini bertempat di Arjuno 71 pukul 9 pagi dimulainya. Ya. Ibu-ibu yang belum pernah ikut doa puasa juga boleh silakan hadir pukul 9 pagi. Dengan ketentuan yaitu puasa setelah makan malam terakhir, kita puasa sampai besoknya setelah persekutuan kita makan siang bersama. Untuk doa puasa dalam minggu ini, kali ini belum ada yang memintanya. Bagi ibu yang ingin memintanya dapat menghubungi Ibu Rosi atau salah satu dari pengurus kami. Ya, sekian, terima kasih. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, syukur kita kepada Tuhan yang sudah melimpahkan kebaikannya buat kita semua. Segala puji, hormat, syukur. Hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur.
semangat kasih karunia Allah. Mari kita membagikan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memiliki belas kasihan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita dalam komunitas kita dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.